Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, sesuai Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Oke, selamat siang masyarakat Kota Bitung. Sekarang saya berada dengan Bro Melki Pangemanan, SIP, MSI, MAP, selaku Ketua DPW PSI Sulawesi Utara dan anggota DPRD Sulawesi Utara. Selamat siang Bro Melki. Selamat siang, bro. Apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Ya, dari tadi ya, jam berapa ya sampai jam 12 ya? Ya. Bro Melki, di ngobrol-ngobrol atau pembicaraan santai, ada beberapa, mungkin sebelum ini kita masuk di hal-hal ringan dulu ya. Saya lihat Bro Melki sudah siap sekali untuk memaparkan mungkin ya, gila. Pertanyaan-pertanyaan, semuanya pertanyaan-pertanyaan ringan aja bro. Kita sebagai diskusi biar masyarakat Kota Bitung tahu ke depan seperti apa, ya kan. Nah, sebelum itu bro, pada intinya kenapa sih bro terlibat dalam dunia politik? Ya, yang pertama bahwa negara ini dibangun atas bersama dan di dalamnya melibatkan generasi muda. Dan generasi muda merupakan suatu elemen masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dalam pembangunan bangsa dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk berkontribusi lebih aktif dan partisipatif, generasi muda harus masuk dalam politik praktis. Sekalipun ada pilihan tentunya dalam berbagai sektor, tetapi untuk lebih memberikan pemahaman, tetapi juga mengedukasi dan terlibat aktif dalam pembangunan daerah, sarana yang paling tepat adalah masuk dalam suprastruktur politik, di dalamnya melewati partai politik dan memilih jalan untuk ke eksekutif maupun legislatif. Nah, pilihan ini adalah pilihan yang rasional untuk bagaimana kita tentunya berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah. Nah, mengisi pembangunan daerah, mengisi perubahan ya di dalam daerah dan bangsa ini dibutuhkan energi baru, energi segar, yaitu anak muda. Nah, kalau kita pun merasa antipati dan merasa tidak penting untuk masuk ke politik ya, berarti kita juga sedang membiarkan ya daerah bangsa kita ini berada pada kondisi yang kurang baik, kurang maksimal dalam mengakomodir ya, mengadvokasi kepentingan anak muda itu sendiri. Bagaimana mungkin kita bicara kepentingan generasi muda sementara generasi muda tidak ada di dalamnya? Kita tidak bisa hanya berkoar di luar dan memaksimalkan potensi ya, memperkuat
kapasitas intelektual, memperkuat link politik kita, tetapi kita tidak masuk dalam suatu sistem. Nah, masuk ke sistem kan ini pilihan. Nah, pilihan itu untuk negara demokrasi dengan sistem negara presidensial sekarang ini, ya sarana yang paling tepat adalah masuk ke parpol. Parpol tentunya dengan pertimbangan, ya ini kalau bagi saya, ketika masuk ke parpol adalah bagaimana memperhatikan faktor ideologis. Bagaimana semangat dan DNA dari partai politik itu untuk bisa menjamin ya hak-hak politik kita, tapi juga kontribusi nyata kita sebagai generasi muda untuk memberikan dampak yang positif bagi kemajuan daerah. Sehingga pertimbangan itu adalah pertimbangan yang bagi saya adalah pertimbangan yang rasional dan objektif untuk kita membangun suatu peradaban bangsa, tetapi juga dalam konteks untuk membangun daerah itu sendiri. Jadi tadi Bro Melki bilang tadi politik itu pilihan, betul ya? Apakah semua harus berpolitik? Ya bagi saya negara demokrasi dan juga dalam konteks kita masyarakat sosial, siapapun itu pasti akan terlibat dalam yang namanya politik praktis. Ya. Tetapi untuk memilih jalur masuk ke wilayah yang substantif untuk wadah perjuangan kita adalah masuk ke parpol. Nah bagi saya pilihan yang rasional ini adalah berjuang lewat kendaraan partai politik untuk kita merubah suatu tatanan daerah, tatanan bangsa itu masuk ke legislatif, masuk ke eksekutif. Nah seleksi ini harus dilakukan, sekalipun tentunya ada banyak generasi muda juga yang tidak memilih masuk ke partai politik ya ke berbagai sektor. Tapi ingat loh bahwa hampir semua sendi-sendi kehidupan berbangsa kita, segala sektor, lini ya, bidang apapun itu, semua itu diatur dalam suatu regulasi dan semua itu adalah bagian dari suatu sistem politik kita. Jadi mau dia misalkan seorang entrepreneur, mau dia seorang petani, dia sangat bergantung dengan yang namanya politik. Karena kebijakan ya, policy ya, aturan, regulasi yang dibuat itu adalah dibuat oleh pemerintah. Di dalamnya adalah politisi yang merumuskan itu. Betul. Oleh karena itu saya kira itu pilihan dan memang bagi saya untuk lebih memperkuat lagi kapasitas kita, apalagi generasi muda ya, memang kita harus masuk ke dalam ya dan melakukan edukasi ya, pendidikan politik yang sehat, bahwasanya generasi muda bisa hadir loh dalam ruang-ruang politik praktis yang ada di daerah tapi dalam pentas nasional. Nah, Bro Melki, ini kan acara talk show disatukan dengan pengumuman atau pencabutan nomor urut wali kota dan wakil wali kota Bitung. Di dalamnya juga ada calon Maurice Mantiri dan Hengki Honandar. Nah, mungkin Bro Melki, ini saya mau menanyakan alasan pribadi. Ya, ini masih pribadi ya. Terlepas dari kepentingan partai dan lain-lain, alasan pribadi Bro Melki memilih Maurice Mantiri dan Hengki Honandar. Ini alasan pribadi, coba bisa dijelaskan. Ya, yang pertama, figur Maurice Mantiri ini adalah figur yang merakyat. Pertama ya. Yang kedua, beliau itu sudah malang melintang dalam organisasi sekuler tapi juga organisasi pelayanan. Artinya kredibilitas dari seorang Maurice Mantiri ini tidak perlu diragukan lagi. Sepak terjang dia sebagai seorang politisi itu mampu untuk banyak ya melahirkan kader-kader, figur-figur lewat partai politik PDIP ya, yang bisa mumpuni dan kita lihat sekarang dalam percaturan politik yang ada di daerah. Bahkan seorang Maurice Mantiri ini bukan hanya seorang pemain lokal, tetapi beliau sudah banyak juga ya berkontribusi dalam urusan-urusan organisasi di tingkat nasional ya. Beliau masuk kemarin sebagai salah satu ketua di DPP Gamki ya. PIKI, dan banyak berkontribusi aktif dalam ruang medan pelayanan, tetapi juga dalam organisasi-organisasi sekuler. Dan ini adalah bentuk dari bagaimana beliau ditempa ya dalam organisasi pelayanan, organisasi sekuler, dan ini memperkuat kapasitas beliau untuk memimpin Kota Bitung. Jadi secara kapasitas Bro Melki melihat Maurice Mantiri ini sudah memenuhi standar lah ya. Artinya sudah lebih karena dia sudah dewasa dalam berorganisasi, ya kan? Yang kedua, dalam ruang politik beliau pernah menjadi anggota DPRD. Betul. Sebagai pimpinan DPRD, wakil ketua, beliau paham bagaimana tupoksi ya, menyusun anggaran, membuat aturan peraturan daerah, tapi juga dalam fungsi pengawasan kepada eksekutif, beliau melewati itu. Yang berikut, beliau dipercayakan ya, sampai saat ini sebagai wakil wali kota. Ini adalah bentuk tanggung jawab dan harapan publik untuk beliau berbuat bagi Kota Bitung.
Nah, kewenangan yang dimiliki tentunya agak terbatas. Nah, ketika beliau menjadi wakil wali kota, nah dengan pengalaman yang dimiliki sebagai seorang aktivis ya beliau, sebagai seorang pengusaha ya, Iya. tetapi juga beliau masuk ke legislatif menjadi pimpinan DPRD sebagai pemimpin partai politik penguasa yang ada di Kota Bitung. Iya. Tapi juga sekarang sebagai wakil wali kota, sudah barang yang sangat tepat untuk beliau menjadi wali kota Bitung di periode 2021-2026. 2026. Dengan pengalaman yang dimiliki, dengan sikap yang sangat humble, coba lihat ya, seorang Marit Montiri ini tergambar ya di publik itu sebagai seorang yang mampu untuk tertawa bersama masyarakat ya, Betul. sedih bersama masyarakat ya, senang bersama masyarakat, dan mampu untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keresahan publik. Dan ini memang sudah terlatih mulai dari beliau masih muda, sehingga momen yang sangat tepat saat ini untuk beliau menjadi wali kota Bitung ya. Betul. Yang kedua, dengan Pak Hengki Hengki Onandar. Onandar. Ya. Beliau kebetulan satu kantor dengan saya di DPRD Provinsi Sulawesi Provinsi Utara. Sulawesi Utara. Orangnya tidak banyak bicara. Orangnya minim mengeluarkan narasi atau kata-kata. Betul. Tetapi beliau adalah pekerja yang sangat cermat, tetapi juga orang yang profesional sebagai seorang pengusaha ya, basic pengusaha dulu. Beliau tahu untuk memaksimalkan potensi daerah. Peluang apa yang bisa dibawa di Kota Bitung? Peluang apa misalkan untuk memaksimalkan ya kerja-kerja dari masyarakat, generasi muda ya, segala sektor, bidang dan lini apapun, seluruh elemen masyarakat beliau tahu untuk mengurus itu. Dan ingat, kemarin waktu pileg ya DPRD Provinsi Sulawesi Utara, beliau meraih suara terbanyak di Dapil Minahasa Utara dan Kota Bitung, khususnya ya dari Kota Bitung. Ini adalah bentuk kepercayaan dari masyarakat. Beliau sudah juga pernah menjadi wakil ketua DPRD Kota Bitung ya, dengan pengalaman ya, mengetahui bagaimana mengelola anggaran, membuat aturan regulasi ya, dalam kapasitas untuk membuat legislasi ya, tetapi juga fungsi pengawasan controlling kepada pemerintah itu sudah dilakukan oleh beliau. Makanya sebagai wakil wali kota saya akan sangat percaya ya, perpaduan antara Marit Montiri dengan Hengki Onandar ini adalah pasangan yang paripurna, yang bisa membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan mengelola Kota Bitung dengan baik. Ya, betul. Itu alasan pribadi ya, Bung ya. Baru pertanyaan pertama tapi Bro Melki sudah menggebu-gebu ya. Bukan main, itu kayak luar biasa karena memang pilihan politik pribadi dari Bro Melki jatuh di Marit Montiri dan Hengki Onandar. Dan memang sudah dijelaskan juga Bro Melki bahwa track record dari Marit Montiri dan Hengki Onandar tidak diragukan lagi. Oke Bro Melki, ini memang pembicaraan kita, diskusi kita pada siang hari ini memang tidak jauh dari politik. Artinya ini memberikan edukasi atau pendidikan politik, terutama kepada anak-anak muda. Tapi sebelum itu Bro Melki kita lanjut, mungkin saya bisa membacakan ini, ada ruang sahabat. Jadi ruang sahabat ini teman-teman atau teman-teman pendukung yang di luar yang menyapa lewat chatting, mungkin kita bisa baca bersama atau Bro Melki bisa duluan untuk membaca. Bisa kelihatan Bro Melki? Bisa. Oke. Yang pertama itu dari Vidi. Ya. Oke, dari Vidi. Ya. Buat mereka tersenyum. Nah, ini mungkin jargon ya Bro Melki ya. Ya. Buat mereka tersenyum. Kemudian dari Berti Pondaak. Mantap Bro, MJP ya. Bro Melki dikenal dengan MJP ya Bro ya. Melki, J-nya itu apa Bro? Jacqueline Pangemanan. Oke. Fitria Ngadi, Bitung rumah kita, buat mereka tersenyum. Emang ya. Kemudian ada Debbie Ngantung, maju MMHH, Bitung lebih baik. Kemudian ada Haryanto Walangi, maju Banteng. Debbie Ngantung juga, God bless Bitung. Kemudian Roni Riki Gosal, perpaduan yang paripurna, MMH, dan mereka juga bisa menonton, ada perpaduan yang artinya di sini para sahabat-sahabat yang di luar di Kota Bitung menonton live kita dan mereka memperhatikan juga Bro Melki bilang tadi pasangan Marit Montiri dan Hengki Onandar adalah pasangan paripurna. Oke, kita lanjut Bro.
memang kalau di PSI itu memang panggil bro Ya, dan sis bro ya. dan sis. Bro dan sis. Dan sis. Biar setua tetap mesti panggil bro dan sis. Iya, biar lebih akrab. Oh, lebih akrab dan lebih Ya, milenial ya. lebih milenial. Lebih milenial. Mari jangan panggil siswa kita bahaya. Oke, kita lanjut di pertanyaan kedua ya. Ini diskusi kita sebagai ketua DPW PSI Sulawesi Utara. Betul ya, Bro ya? Ya. PSI Sulawesi Utara telah mengambil sikap mendukung Oli Stephen dan Morris Mantiri Hengki Honandar. Kira-kira adakah program PSI terhadap anak muda ketika Oli Stephen dan Morris Mantiri Hengki Honandar jadi sebagai kepala daerah dan wali kota? Kira-kira apa sih program dari PSI? Ya. Yang pertama, Bro Indra, saya harus jelaskan Ya. dulu ya terkait dengan dukungan kita secara kolektif ya, Ya. secara kelembagaan parpol kepada pasangan Oli Stephen dan MMHH ya. Ya. Yang pertama, bahwasannya bahwa kepemimpinan Pak Oli dan Pak Stephen ini sudah banyak memberikan dampak yang sangat positif bagi kemajuan daerah. Ya. Kita dulu bermimpi ya, Sulawesi Utara ini bisa semakin dikenal oleh dunia, pariwisatanya maju, masyarakatnya sejahtera dengan kontribusi ya perekonomian yang baik di daerah kita. Ya. Dan cita-cita dari Dr. Samratulangi itu mulai diejawantakan lewat kepemimpinan Oli Stephen. Kita tidak bisa menutup mata lawan politik ya, kompetitor kontestan yang melawan Pak Oli dan Pak Stephen. Tidak bisa menutup mata kemajuan yang dihadapi oleh Sulawesi Utara saat ini ya. Betul, Bu. Dengan Betul, Bro. pembangunan ya. Coba lihat. Ini kita ada hadiah baru-baru ini loh. Ya. Dengan dibukanya ya hub kargo dari Sulawesi Utara ke Jepang, Ya. Tokyo Jepang. Langsung ya. Ini karena lobby dan kepiawaian dari Pak Oli di tengah momentum 56 tahun ya Sulawesi Betul. Utara kemarin hari ulang tahun ke 56. Kemajuan pariwisata, ingat, dari 500 lebih kabupaten kota yang ada di Sulawesi, yang ada di Indonesia, hanya 5 yang dipilih sebagai daerah super prioritas destinasi pariwisata. Wow, luar biasa Itu hanya ada di daerah 5 daerah. Salah satunya ada di daerah Likupang. ya. Dan ini adalah bentuk lobby politik ya, kepiawaian dari Pak Oli. Ini diakui loh di nasional. Beliau kalau diminta mungkin oleh banyak pihak lebih banyak main di nasional, tapi karena kepentingan terhadap daerah, kecintaan terhadap Bumi Nyur Melambai, Ya. beliau memilih untuk menjadi gubernur. Dan ini kita rasakan sampai saat ini, tingkat kemiskinan kita menurun. Kita bicara data ya, supaya masyarakat juga diedukasi betul. ya. Ah. Kita bicara data, tingkat kemiskinan kita menurun ya. IPM kita di atas rata-rata nasional ya. Ya. Ini terlihat kemarin atas lobby politik dari Pak Oli, hasil pertanian yang diplot oleh pemerintah pusat 10% ya pajaknya, hasil lobby dari Pak Oli tinggal jadi 1% ya. Ini memperlihatkan bahwa kemampuan ya manajerial dan juga kapasitas kepemimpinan dari Oli Stephen ini mampu memberi dampak yang positif bagi daerah kita. Jalan tol sudah mau dibuka lagi jalur ke daerah Minahasa Selatan ya. Sudah mau dibuka juga tol dalam kota di daerah Manado. Ya. Pembangunan waduk ya di Kuil, dan ini akan meminimalisir ya potensi-potensi banjir yang ada di ibu kota, di kota Manado. Ini sudah dilakukan oleh pasangan Oli Stephen, dan dengan durasi waktu 5 tahun ini belum cukup mereka untuk memaksimalkan ya potensi daerah, tapi juga kepemimpinan mereka ya kita berikan kesempatan 2 periode ya. berikan kesempatan Betul. kepada Oli Stephen untuk 2 periode. Ya. Kita sudah lihat ya kondisi itu. Kedua, kenapa ke Morris Mantiri dan MMH secara kelembagaan PSI? Kita perlu sinergitas pembangunan. Pemerintah pusat, kedekatan Pak Oli dengan pemerintah pusat. Apalagi kapasitas beliau sebagai bendahara umum partai penguasa PDIP ya. Ya. Ini memberikan suatu nilai tambah yang sangat positif. Coba lihat, Pak Jokowi itu dulu kalau kita ya, coba kita flashback dulu ke belakang, coba kita lihat. Kalau dulu seorang presiden datang di Sulawesi Utara, itu hebohnya luar biasa. Betul. Menteri-menteri datang di Sulawesi Utara, hebohnya luar biasa. Sekarang gubernur kita Pak Oli, menteri hampir setiap minggu ada menteri datang ke Sulawesi Utara. Betul sekali. Presiden sudah berapa kali datang menginjakkan kaki di Sulawesi Utara. Ini juga karena lobby dari Pak Oli. Nah ini hal-hal yang harus kita lihat. Nah sinergitas itu juga
dibutuhkan di Kota Bitung. Terjadi ya, Ya. betul. Dibutuhkan. Kalau Pak Moritz dengan Pak Hengki Onandar ya, yang jadi wali kota dan wakil wali kota, Ya. rasanya lebih mudah untuk membangun komunikasi politik dengan pemerintah provinsi, tetapi juga dengan pemerintah pusat. Betul, Ya. betul. Karena ini linier. Pembangunan ini akan berjalan lebih maksimal. Pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, tapi juga membangun ya, upaya-upaya membangun generasi muda ya, meningkatkan sumber daya manusia lewat sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah Kota Bitung akan lebih maksimal lagi. Ya. Oleh karena itu saya kira kepemimpinan ya antara Pak Oli dengan Pak Moritz ini harus kita golkan untuk menjadi gubernur dan wali kota di Bitung, supaya program-program kebijakan nasional Ya. itu bisa ditransfer dan mampu diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Bitung. Jangan ada misalkan saluran yang tersumbat, ya. Betul. Saluran yang tersumbat yang akhirnya berimplikasi negatif kepada pemberdayaan generasi muda, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau program ini linier berjalan dengan baik, saya percaya ya, Pak Oli ini memiliki kapasitas kepemimpinan yang sangat mumpuni ya. Dan itu ditopang dengan kepemimpinan Pak Moritz Mantiri, tidak lama lagi Sulawesi Utara, Kota Bitung ya, akan bisa menjadi daerah yang bisa menjadi percontohan nasional bahkan internasional di tengah kepemimpinan kedua figur yang sangat kompeten ini. Kira-kira apa yang mau dibangun ketika Pak Moritz jadi? Ada bocoran mungkin dari Bro Melki? Ya saya kira sekarang ini kan yang paling dibutuhkan ya. Bitung ini daerah industri ya. Ya. Sulawesi Utara sudah mulai menjadi gerbang ya Pasifik ya. Ya. Dengan peluang ini kita perlu meningkatkan sumber daya manusia. Di dalamnya adalah generasi muda. Mendorong ya, dan komitmen, saya sudah bicara lama dengan Pak Oli tapi juga Pak Moritz, komitmen mereka untuk pemberdayaan terhadap generasi muda itu luar biasa ya. Mulai dari nantinya memberikan beasiswa kepada generasi muda, Ya. memfasilitasi orang yang tidak kurang mampu, memberikan kontribusi yang sangat positif kepada orang-orang yang memiliki kapasitas intelektual di atas ya, sehingga ini bisa didorong. Kita jangan misalkan ya, masuk setelah lulus SMA, SMK, dia langsung lanjut kuliah. Disiapkan lapangan pekerjaan ya. Dia mau melanjutkan studi untuk meningkatkan kapasitas akademik dia. Kita dorong ya, ada beasiswa ke luar negeri. Ini difasilitasi. Oleh karena itu, dan kita perlu track record ya, perlu rekam jejak juga kepemimpinan. Ya. Kepemimpinan Pak Oli dan Pak Stefan ini sudah menjawab kebutuhan. Ada yang belum terselesaikan ya, dalam kepemimpinan mereka. Nah, ada waktu tentunya untuk melakukan itu. Ada program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dan juga Pak Moritz, ya. Beliau kompeten di bidang pendidikan. Beliau tahu apa yang akan dilakukan bagi daerah dan bagaimana mengedukasi masyarakat tapi juga memberikan pemberdayaan kepada generasi muda. Nah, ini yang kita butuhkan. Melihat pemimpin itu, kita harus melihat, tarik dulu track recordnya, Ya. tarik rekam jejaknya. Sejauh mana kontribusi dia? Ya, kalau kita melihat Pak Oli, waktu dia jadi anggota DPR RI, bagaimana kontribusi beliau waktu jadi di Badan Anggaran? Banyak sekali bantuan-bantuan bagi rumah-rumah ibadah, gereja, masjid ya, tetapi juga beasiswa. Ingat, ini sejarah ya, masyarakat harus mengingat apa yang dilakukan itu. Jadi gubernur dan wakil gubernur ya, program-program kerakyatan yang dilakukan ya, itu sudah terlaksana sampai saat ini. Dan Pak Moritz ya, ketika beliau juga jadi wakil ketua DPRD, jadi anggota DPRD, perjuangan kepada generasi muda itu terlihat dulu. Betul. Beasiswa didorong di zaman kepemimpinan Pak Anies Sondal waktu itu. Betul. Beliau memiliki kontribusi yang sangat nyata untuk mengalokasikan anggaran bagi peningkatan ya mutu pendidikan di daerah kita di Kota Bitung. Nah, ini yang harus kita lihat. Pak Hengki Onandar, dulu mereka sama-sama di wakil ketua DPR, Ya. menyusun anggaran, melakukan fungsi controlling, ini dilakukan. Nah, jadi masyarakat jangan ragu lagi dengan kepemimpinan Pak Oli dan Pak Stefan, tetapi juga Pak Moritz dengan Pak Hengki. Ini sudah terlihat nyata. Masyarakat tinggal bagaimana datang nanti ya, kita berdoa, kita melakukan kerja-kerja yang positif, kerja-kerja kolektif. Jangan misalkan kita terprovokasi dengan kontestan-kontestan lain, tetap dengan jalur politik yang sehat, supaya juga generasi muda bisa tertarik dan melihat bahwa kita mampu untuk mengedukasi publik lewat wacana-wacana yang positif di ruang publik itu sendiri. Ya, salah satu partai pengusung dari Moritz Mantiri dan Hengki Onandar salah satu PSI, betul ya? Tentunya salah satu PSI. Ada juga partai-partai lain seperti Hanura, ya. Di sini bro lebih ke program, ya. Kira-kira atau lebih ke strategi dari PSI untuk bagaimana memenangkan kita sebut paket aja ya, Oli Stefan dan
Moritz Hengki, Ya. ya, lebih ke strategi. PSI sudah tersebar di 69 kelurahan di Kota Bitung atau seperti apa? Mungkin ada penjelasan dari Ketua Melki atau Bro Melki seperti apa? Ya, di Sulawesi Utara kami di tim kampanye, tapi juga di Kota Bitung ya, untuk memenangkan Oli Stephen dan MMHH. PSI kemarin habis Pileg ya, tahun 2019, kita mengukur dari data survei, tapi juga data akurat dari KPU kemarin. Ya. Itu paling banyak pemilih kita adalah pemilih milenial, ya, pemilih milenial dan minta maaf ya, Ya. kami paling banyak yang memilih itu orang yang tingkat pendidikannya di atas SMA. Ya. Rata-rata pemilih PSI kalau disurvei, hampir lembaga survei kredibel ya nasional mengukur yang memilih PSI itu rata-rata tingkat pendidikannya SMA ke atas. Nah berarti kami bisa ya menyimpulkan bahwa pemilih kita adalah pemilih yang rasional ya, pemilih yang tidak bisa dipengaruhi oleh money politik dan intervensi lainnya. Betul, betul. Nah, oleh karena itu program kita juga meyakinkan kepada kandidat yang kita dukung, dalam hal ini Pak Oli dan Pak Stephen dan Pak Moritz dengan Pak Hengki, adalah kita akan memperkuat jaringan politik PSI dalam struktur kepengurusan yang ada dan juga memperbaiki struktur yang ada yang tidak memilih mendukung MMHH dan Oli Stephen. Kami sudah solid dan kemarin waktu pertemuan di tingkat provinsi, semua struktur kader dan simpatisan PSI wajib untuk memenangkan Oli Stephen dan MMHH. Dan itu akan dimaksimalkan dengan program-program generasi muda. Kita ingin memfasilitasi generasi muda dan meyakinkan kepada generasi muda lewat pengepengurusan PSI bahwa pasangan ini yang paling ya memperhatikan generasi muda yang ada di Kota Bitung dan Sulawesi Utara. Kita ingin turun. Kemarin tentunya strategi yang lebih mendalam tentunya adalah bagian dari kerja politik internal partai ya, tapi juga komitmen dengan kandidat. Tapi paling tidak, Bro Indra, kemarin contoh ya, saya ambil contoh di daerah Kota Manado. Dari semua partai politik ya, masyarakat yang memilih partai ya, bukan memilih caleg ya, memilih partai. Partai yang paling tinggi partai yang paling tinggi dicoblos partainya ya, itu PDI Perjuangan. Kedua, itu PSI. Yang mencoblos partai ya. Dengan analogi itu kami berpikir begini, bahwa orang banyak mengafiliasikan diri dengan PSI, di dalamnya adalah mayoritas diisi oleh generasi muda. Nah, generasi muda ini kelompok pemilih yang cerdas, kelompok pemilih yang rasional, ini harus terus dirawat dengan program dan kebijakan, bukan dengan uang atau dengan intervensi. Oleh karena itu dengan kelompok pemilih cerdas ini, kami ingin menawarkan pasangan juga yang sudah memiliki track record dan memiliki kapasitas kepemimpinan yang mumpuni. Pak Oli dan Pak Stephen, Pak Moritz dan Pak Hengki. Biar pemilih ini tidak lari. Pemilih tahu bahwa sasaran kita untuk memilih pemimpin ini bukan untuk keuntungan kandidat, kontestan, tapi untuk keuntungan diri kita sendiri. Diri dari masyarakat itu sendiri. Bukan kepentingan Pak MM dan Pak H atau Pak Oli dengan Pak Stephen. Nah, strategi pendekatan PSI, saya sudah instruksikan ya sebagai ketua DPW, kita akan door to door metode canvassing ya. Sekalipun ini mungkin ya paling tidak kita buka ke ruang publik ya. Kita ingin memperkenalkan, kita tidak ingin misalkan melakukan black campaign ya. Tetapi kita ingin mengedukasi publik. Mari kita main dengan narasi yang positif. Kepentingan ya masyarakat difasilitasi oleh kandidat. Kita ingin sampaikan program visi misi dari kandidat. Ini loh kandidatnya. Kalian harus kenali kandidat. Sebagai pemilih yang rasional, pemilih cerdas, harus kenali dong kandidatnya. Pak MMH, mari kita bedah. Track record beliau seperti apa? Ini Pak HH, track record beliau seperti apa? Pak Oli, track record beliau apa? Pak Stephen, track record beliau seperti apa? Biar publik tahu, jangan kita memilih apa? Kucing dalam karung. Ya? Kucing dalam karung. Atau misalkan kita memilih pemimpin yang dipoles sedemikian rupa hanya karena kontestasi politik. Ini ada banyak loh strategi-strategi untuk ya mengelabui publik sehingga tidak tahu sebenarnya apa yang menjadi rekam jejak dari kandidat itu. Kita akan masif turun ya, tetapi dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 ya. Di tengah ini tentunya ya, saya kira metode mengumpulkan massa itu sekarang itu tidak efektif lagi. Karena tentunya kita akan benturan dengan aturan dari pemerintah. Bro, tahan dulu bro. Kita lanjut sebentar, iklan dulu biar... Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga.
Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Oke, Bro Melki, sebelum kita mulai dengan diskusi panas ya yang telah terjadi tadi, saya juga sampai merinding juga ya ternyata ya, alasan-alasan pribadi dari Bro Melki dan ini. Sebelum itu juga kita ada ruang sahabat dan kita akan baca chatting-chatting yang masuk dari netizen, bahasa milenialnya netizen ya. Kita ini hanya netizen, ya kan? Jadi bahasa milenialnya netizen ya. Kita santai aja karena ini juga ketua milenial ya, partai milenial, santai aja kita. Jadi di sini ada bisa ditayangkan di ini. Haris. Ya. Oke. Ada Haris Tolulu. Oke, Bro, bisa dibacakan, Bro. Haris Tolulu. Ya, Ke atas lagi, ke atas lagi. di scroll ya. Coba. Oke. Oh, ya. Medi Palit. Ya. PDIP Pro Rakyat Wong Cilik Wong Cilik, wes. Ada Hengkli Madundang. Maju Banteng, MH for PSI Bitung Maju. Bitung Maju. Welmi. Ah, ini Welmi Lainda ya, ini ketua relawan Timbara juga dia. PSI Mawar Timbara, Oli dan Stefan for Sulut, Maurice dan Hengki for Bitung. Oke. Hengki Paulus tidak akan salah pilih. Tidak akan salah pilih. Arnold Boleh. Karamoy, jempol, mantap. Charles Opox. maju. Ah, ini Medi Palit. Kader PDIP memang komitmen, konsekuen, solid, beretika, bermartabat, MMH, tokoh pluralisme. Alter dari, mantap Om, mantap ke saya ini. Ricky Kansil, mantap. Bril, intimidasi yang dilakukan oleh kota harus dihentikan. Mari kita bersama-sama kawal kemenangan Maurice Hengki. Kayaknya intimidasi ini bagus Iya, Pak ya. Bagus didiskusikan ya, intimidasi seperti apa yang dilakukan oleh wali kota Bitung. Ya.
Ya. Ini komen-komen netizen jahat-jahat ya, tapi ya kita juga sebagai masyarakat juga tidak boleh, ya kan, Bro? Tidak boleh juga Betul. menghakimi, tidak bisa menghakimi. Oke, Bung, kita lanjut di obrolan aja, kita lanjut di diskusi ya. Tadi program-program PSI, kemudian peran juga anak muda, bagaimana juga berpolitik, dan ini kayaknya ada sesuatu yang menarik yang Bro Melki perlu edukasi ke masyarakat, terutama pendukung Maurice Hengki dan Oli Stephen mengenai kampanye hitam. Ya, artinya di sini kita terbuka aja ya, Bung ya. Kita terbuka aja, Bro. Kira-kira seperti apa kampanye hitam dan bagaimana sih bisa menghindari kampanye hitam? Yang mengedukasi ke masyarakat, jangan sampai ketika pemilihan nanti ada kampanye hitam atau mungkin ada menggunakan hal-hal yang tidak masuk akal lah, Bung ya. Oke, silakan Bro Melki mungkin bisa. Yang pertama, bahwa secara teori ya, kita mengenal ada black campaign, ada negative campaign. Iya. Ya. Dalam regulasi juga aturan KPU, tapi juga dalam undang-undang kita, memang melarang yang namanya black campaign atau kampanye hitam ya. Ini tidak dimungkinkan dalam ruang demokrasi, dalam kontestasi politik ya, tidak dimungkinkan. Dan itu melanggar kaidah atau aturan, dan ada konsekuensi hukum di dalamnya. Oleh karena itu, saya kira ini kampanye hitam ini banyak ya diproduksi ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak memikirkan nasib dari daerah yang kita cintai, bahkan bangsa kita. Ada banyak pengalaman kelam ya dalam kontestasi politik. Kita contoh di Pilkada DKI kemarin. Banyak sekali ya hoax kampanye hitam yang mulai berseliweran di mana-mana, bahkan menyerang kandidat atau kontestan tertentu. Dan ini akhirnya memecah belah di ruang publik. Masyarakat terpecah belah, masyarakat mulai gontok-gontokan, padahal ini banyak permainan elit atau kepentingan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau negatif campaign ya, secara teori tentu kita harus mengetahui bahwa kampanye negatif ini dimungkinkan dalam aturan, tetapi juga dimungkinkan dalam ruang politik praktis. Contoh ya, saya mau sebutkan, kampanye hitam arti dia menyebar fitnah, dia menyebar hoax, dia melakukan ujaran kebencian, dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Itu tidak dimungkinkan. Yang kedua, ada kampanye negatif. Kita perlu mengedukasi publik juga bahwa kampanye negatif ini adalah bagaimana kita mengurai fakta. Jadi kalau misalkan kandidat A, saya harus menyampaikan ini dengan terbuka ya. Kandidat A misalkan dia adalah contoh ya, dia mantan napi korupsi. Itu harus diurai ke publik. Harus disampaikan bahwa itu ada fakta hukum di dalamnya. Bahwa dia misalkan memimpin daerah dengan hal-hal A, B, C, dan D itu tidak melakukan kerja-kerja politik dan visi misi dia selama dia menjabat. Bisa diurai ke publik, tidak masalah. Itu kampanye negatif, tidak ada yang salah. Bahwa dia sejak misalkan menjadi wali kota, ada A, B, C, dan D yang dibuat, tidak masalah. Itu diurai ke publik. Dia waktu menjadi anggota DPR, dia seperti ini, diurai ke publik. Sepanjang itu ya, tidak berbicara hoax, tidak berbicara sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Betul. Nah, ini yang harus dibedakan. Tetapi dalam ruang politik yang sehat, apalagi di daerah kita di Bitung dan Sulawesi Utara, yang menonjolkan sikap solidaritas ya, sikap bagaimana membangun daerah gotong royong ya. Tentu narasi-narasi yang kita lakukanlah narasi-narasi yang membangun, yang konstruktif. Jadi lebih baik mengangkat ya keunggulan dari kandidat yang kita dukung. Mari kita perang ya, strategi, tapi tidak mengabaikan ya daerah yang kita cintai ini akhirnya porak-poranda. Jangan memainkan isu sara ya, jangan memainkan misalkan persoalan agama, ras, suku dan lain sebagainya, tetapi lebih mengedepankan program. Nah, publik juga harus kita edukasi. Sekalipun memang ya di daerah kita juga masyarakat Sulawesi Utara, Indonesia, kita memasuki demokrasi langsung itu, Bro Indra, baru memasuki 4 periode. Betul. Ya? Tidak lebih dari 20 tahun. Betul. Masih seumur jagung. Betul. Amerika, negara demokrasi yang sering kita sebut sebagai kiblatnya demokrasi, kita banyak belajar ke sana, itu mencapai suatu demokrasi yang substansial itu hampir 100 tahun lebih. Mereka memilih pemimpin tidak lagi dipengaruhi oleh faktor politik uang. Tidak memilih pemimpin karena dia suku, ras, dan agama tertentu. Tetapi memilih pemimpin karena dia punya kompetensi dan track record yang bagus. Selama dia menjadi seorang pemimpin. Nah, ini yang harus kita belajar dulu. Kita masih dalam tahap membangun demokrasi yang prosedural. Tahapan per tahapan. Kemarin sistem proporsional terbuka.
sebelumnya proporsional tertutup, kan begitu. Kembali ke nomor urut, dipilih oleh DPRD, sistem demokrasi keterwakilan. Baru kita masuk pada demokrasi langsung. Ya, dengan hal pembelajaran politik yang diberikan kepada publik ini, kita harus terus mendorong agar dengan usia yang masih dini 20 tahun lebih, kita melewati suatu proses demokrasi langsung ini, itu juga bisa berjalan beriringan dengan bagaimana publik juga bisa mengetahui ya, bagaimana melakukan kerja-kerja politik yang baik di masyarakat, agar publik teredukasi. Kita memilih pemimpin bukan dipengaruhi oleh faktor politik uang dan lain sebagainya. Betul. Tetapi memilih pemimpin karena track recordnya jelas, satu. Yang kedua, visi misinya terukur, tidak diawang-awang, ya begitu. Sehingga kita bisa memadukan antara penguatan demokrasi yang prosedural, tapi juga penguatan demokrasi yang substansial untuk melahirkan pemimpin yang amanah. Nah, pemimpin ini kan dihasilkan dengan demokrasi langsung, dihasilkan dengan mekanisme pemilihan langsung. Betul. Berarti saya mau katakan, misalkan contoh begini ya, kalau kita menghasilkan pemimpin A, ya, publik juga harus ikut bertanggung jawab, Bro Indra, ya, karena dia tidak ditunjuk, dia tidak melewati suatu proses dinasti politik, tapi dia melewati suatu mekanisme pemilihan umum. Kalau pemimpin itu berhasil, berarti masyarakatnya cerdas. Nah, oleh karena itu saya kira kalau kita memilih Oli Stefan dan memilih Morris dan Hengki, ya, dan mereka mampu menjalankan tugas dengan baik dan amanah, yang puas itu bukan pemimpinnya, yang puas itu masyarakatnya. Ya? Begitu kira-kira, Bro Indra. Bro Melki, ini kan Bro Melki juga salah satu penggagas juga anak muda ya, berangkat juga dari pengurus pemuda Gemim Sinode juga, artinya Bro Melki sudah banyak terlibat di organisasi kepemudaan. Saya mau bertanya, Bro, kenapa anak muda? Ini fakta di lapangan yang saya dapatkan, fakta di lapangan. Tadi Bro Melki menjelaskan bahwa anak muda, terutama pemilih PSI ataupun partai lain, PDI dan lain, PDI Perjuangan, anak muda pemilih ini sudah banyak pemilih cerdas. Anak-anak muda sudah banyak pemilih cerdas. Tapi Bro, saya bisa membantah itu nggak, Bro? Kenapa saya membantah ini? Karena saya melihat nyata, Bro, di masyarakat, di lingkungan masyarakat banyak juga anak-anak muda yang ada doi, ada suara, ya, seperti itu ya, ada doi, ada suara. Nah, ini kan tidak terlepas dari money politik, ya kan? Tidak terlepas dari bagian dari kampanye hitam juga ya. Artinya ada kecurangan seperti itu. Suara suara terbayar, nah, begitu. Artinya begitu. Nah, kira-kira pendapat Bro Melki menanggapi ini seperti apa? Ya, makanya saya sebutkan tadi, Bro Indra, bahwa tantangan kita sekarang ini, kita ini kaget ya. Bro, sebelum itu langsung. Minta maaf Bro, kita iklan sejenak dulu. Nanti setelah itu kita bahaskan tentang money politik ya. Oke, siap. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua.
Selamat pagi anak muda. Kau harus ingat, berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Mengasihani dirimu sendiri. Ukirlah masa depanmu, kerja keras, semangat dan berdoa. Jadikan itu temuan terbaikmu. Kesuksesan akan datang menghampiri. Ada. Ya. Jadi Bung sambil sudah mulai ya, kita lanjutkan diskusi kita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mengajak masyarakat juga untuk tetap menggunakan sanitizer dan patuhi standar COVID ya, protokol COVID. Oke Bung, Bro Melki Pangemanan, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi sampai di mana Bung? Sampai di money politik ya? Politik. Ya. Tadi seperti saya lihat di lapangan tadi bahwa banyak sekali orang yang belum paham ya. Mungkin soal money politik, kira-kira pendapat Bro Melki seperti apa? Ya. Kalau kita lihat kondisi dan reaksi publik ya terkait dengan gift, hadiah atau money politics yang diberikan itu, anggapan mereka paling banyak itu dimulai karena ketidakpercayaan terhadap pemimpinnya. Ya. Yang kedua, pemimpinnya tidak pede ya. Nah, oleh karena itu kalau kita mau menelaah lagi faktor ketidakpercayaan publik ini, karena mereka akhirnya menerima sesuatu dari kontestan tersebut ya, kandidat. Karena apa? Karena mereka berpikir begini, kalau setelah mereka terpilih, toh mereka juga tidak ingat dengan kita. Iya, betul-betul. Nah, mereka pusing dengan kepentingan pribadi ya. Betul. Saatnya momentum kampanye dan momentum pemilihan 5 tahun sekali ini jadi wadah bagi mereka untuk mengambil keuntungan dari kandidat. Ya. Nah, oleh karena itu saya kira sekarang ini ya, bagaimana kontestan ya, paslon ya, Pak Oli, Pak Stephen, tapi juga Pak Morris dan Pak Hengki ini bisa turun lewat tim kampanye yang ada ya, relawan yang ada, untuk kita turun sampaikan ke publik ya. Ada banyak varian kalau kita lihat ya, kontestasi politik biasanya dikasih uang 100.000, 200.000, selesainya itu juga dibagi, dihitung per kepala lain sebagainya. Ya ini terjadi di Sulawesi Utara ya. Nah, bahkan banyak lembaga yang menilai di Sulawesi Utara ini kerawanan pemilu ini bisa terjadi di Sulawesi Utara karena apa? Karena faktor politik uang. Nah, itu bisa menentukan bahkan budget tertentu dari kontestan itu bisa, katanya di ruang publik ya, dengan budget sekian dia bisa memenangkan kontestasi pilkada sekalipun track recordnya tidak teruji, kapasitas kepemimpinannya tidak teruji. Betul. Itu bisa mengalahkan ya. Nah, yang jadi persoalan di sini bagaimana kontestan tetapi juga tim kampanye yang ada itu turun masif loh ke masyarakat. Edukasi ya. Edukasi ke masyarakat. Silakan kalau kita mau memilih pemimpin, jangan juga kita peras pemimpinnya. Kalau pemimpinnya habis puluhan M ya, ketika dia terpilih juga ya, ini kan seperti dagang. Kalau kita betul. pasti akan kembalikan uang yang dikeluarkan, kan begitu. Nah, kalau dia narasinya dibangun dengan mengedukasi publik dan publik percaya, punya trust kepada pemimpinnya. Ingat waktu Ahok kemarin, saya ikut terlibat waktu kampanye Ahok ya. Setiap hari ada orang yang datang bawa 100.000, 200.000, 1 juta. Ini apa ya? Kebalik. Betul. Bukan publik yang menerima uang dari kandidat, tetapi konstituen, masyarakat itu sadar bahwa saya yang harus bantu pemimpin saya. Betul. Karena dia yang akan menghadirkan keadilan ya, kesejahteraan bagi masyarakat yang ada. Nah, makanya saya kira sekarang ini saya juga ya tentunya akan mendorong ke paslon yang kita dukung ya, Pak Morris, Pak Hengki, Pak Oli, Pak Stephen. Kita bukalah ruang fundraising ya. Misalkan publik bisa menyumbang kepada kandidat yang ada. Saya kira dengan kapasitas kepemimpinan dan track record yang dibangun oleh kandidat kita ini, akan ada banyak aktivis, akan ada banyak orang ya yang bisa menyumbang, yang bisa membantu kandidat kita. Nah, ruang ini harus kita buka. Biar kita rawat juga ya, nalar publik, biar mereka juga ikut berkontribusi. Kalau misalkan kandidat ini memimpin, mereka juga menjadi bagian ya, partisipasi aktif, bukan pasif. Pemilih itu harus kita hadirkan menjadi elemen penting dalam kontestasi ruang politik. Tapi juga ketika menjabat 5 tahun. Bukan jadikan pemilih ya sebagai objek yang nantinya hanya ada di TPS. Betul. Selesai itu ya tidak terlibat aktif dalam pembangunan daerah.
kalau dia dilibatkan dalam pembangunan daerah, kerja politik ini bukan hanya milik kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapi kerja politik adalah bagian dari kerja politik masyarakat. Ada kekurangan kita benahi, ada sesuatu yang positif ya kita terus genjot. Nah kalau dia ini berjalan beriringan dengan kepentingan publik, saya kira akan berhasil daerah kita, akan semakin maju, akan semakin luar biasa. Kota Bitung bahkan Sulawesi Utara. Berarti seperti terlihat di lapangan di Kota Bitung khususnya ya, ada 36 relawan yang aktif swadaya, relawan ya, rela dan dermawan. Artinya itu pakai uang pribadi, bukan uang paslon. Nah ini yang terjadi di Kota Bitung sangat-sangat real, Bro Melki. Tapi saya banyak melihat, Bro. Saya banyak melihat ketika di lapangan, mungkin dari PSI sudah mungkin Bro menunjukkan PSI bahwa memberikan edukasi, ya kan, edukasi bahwa mana money politik, mana kos politik. Tentunya politik ada kos politik, betul ya. Jangan salah mengartikan seperti itu. Mungkin Bro Melki bisa kasih penjelasan money politik seperti apa, kos politik juga seperti apa. Jadi kos politikan itu bagian dari biaya kampanye kandidat, yang di dalamnya itu harus dilaporkan dalam regulasi kita ke KPU. Biaya kampanye yang akan dikeluarkan. Nah, biaya kampanye ini harus memuat ya upaya-upaya untuk misalkan menjalankan struktur kampanye ini dengan efektif dan efisien. Di dalamnya ya tidak mempengaruhi pilihan politik seseorang. Jadi jangan sampai kos politik ini dikonversi menjadi money politik yang bisa mempengaruhi pilihan politik seseorang. Nah, kandidat tetapi juga tim kampanye harus melakukan edukasi ini. Yang berikut, kita harus mendorong ya tokoh-tokoh agama ya, semua lintas agama, aktivis mahasiswa ya, kelompok-kelompok adat, kelompok ormas dan lain sebagainya, NGO, LSM dan lain sebagainya, mendorong dan melakukan ini kerja ini secara masif. Kalau ini dilakukan hampir semua elemen, saya kira siapa lagi yang mau menerima? Kalau semua sudah berkampanye ya. Yang berikut, kita juga harus memberikannya dorongan ke Bawaslu dan KPU. Tetapi juga ini harus dilakukan secara kelembagaan ya. Makanya Bawaslu harus tegas dong. Kalau didapati di lapangan ada kampanye SARA, ada money politik yang mempengaruhi pilihan politik seseorang, harus ditindak tegas. Ini tegas ya, Bung? Nah, ini perlu ketegasan karena acap kali kita dapati di lapangan ya, banyak juga ya. Ini perilaku oknum ya, bukan perilaku kelembagaan. Ini oknum ya? Oknum ya. Ada juga misalkan ya perilaku yang akhirnya melegalkan hal-hal seperti itu karena kepentingan-kepentingan tertentu dari masing-masing personal orang ya. Oleh karena itu saya kira kalau kita melakukan kerja politik ini masif ya, semua elemen masyarakat dilibatkan, saya kira akan efektif loh kampanye kita. Apalagi untuk pemenangan Pak Oli, Pak Stephen dan Pak Morris Pahing. Ini juga menjadi masukan ke KPU ya, masukan ke KPU dan Panwas untuk lebih keras dan lebih pertegas lagi ya orang-orang yang di lapangan sehingga mengurangi atau memang tidak ada sama sekali money politik karena orang Bitung saya tahu orang Bitung pemilih yang cerdas. Iya, pemilih yang cerdas. Mungkin Bro terakhir pesan-pesan ya, pesan-pesan untuk anak muda yang ada di Kota Bitung, khususnya Sulawesi Utara, khususnya Kota Bitung, pesan-pesan ke depan. Ini pandangan Bro ya, pesan-pesan Bro ke depan ketika Morris atau Oli Stephen jadi atau Morris Mantiri jadi wali kota dan gubernur, kira-kira Bro, untuk anak muda itu pesan-pesan seperti apa? Ya saya kira pertama begini, kita perlu terus meningkatkan kapasitas kita ya. Itu tentunya adalah niat dan panggilan dari masing-masing generasi muda. Kita mau memilih sektor apapun silakan. Tapi ruang yang saya sebutkan tadi ya, kalau memilih politik ya kita harus serius. Serius untuk bagaimana mengurus ya masyarakat yang ada. Yang berikut saya memberikan garansi kepemimpinan Pak Oli, Pak Stephen, Pak Morris dan Pak Hengki ini akan memberikan kontribusi yang sangat nyata ya, yang konkret bagi generasi muda yang ada di Kota Bitung dan Sulawesi Utara. Program-program yang akan dilakukan itu akan memberikan ruang terbuka ya bagi generasi muda untuk mengaktualisasikan diri mereka ya di berbagai sektor dan bidang. Kalau energi positif, energi generasi muda ini mampu diakomodasi ya dan mampu dimanage dengan baik, ini akan menjadi kemajuan daerah yang sangat luar biasa. Dan kepemimpinan Pak Oli dan Pak Stephen, Pak Morris dan Pak Hengki dengan sinergitas yang ada ini, saya sangat yakin ya, satu linear ya, akan banyak generasi muda yang akan mendapatkan ya, kita tidak bicara posisi jabatan, tetapi peran untuk bagaimana membangun daerah ini. Saya yakin, saya garansi itu ya, bahwa kita ingin berkomitmen dengan paslon ini karena paslon ini memiliki komitmen yang kuat juga terhadap pemberdayaan generasi muda. Tetapi juga perempuan.
ya, Ya. perlu didorong keterwakilan perempuan, baik dia di parlemen ya, di eksekutif perlu juga didorong. Nah, komitmen ini harus kita bangun dari sekarang, dan pilihan yang paling tepat adalah Pak Oli, Pak Stefan, Pak Moritz, dan Pak Hengki. Oke, terima kasih Bro Melki atas kedatangan di acara talk show dalam rangka pengumuman pencabutan nomor urut wali kota dan wakil wali kota. Saya pribadi terima kasih banyak Bro Melki telah hadir di acara kami pada sore hari ini ya. Mungkin Bro, sebelum terakhir Bro, ada ruang sahabat. Nanti setelah baca ruang sahabat tolong diperbesar. Baca ruang sahabat, nanti ada closing statement Bro ya. Oh, ya. Terakhir closing statement seperti oke. Kristi, MMHH, pasti diberkati. Amelia, Londa, MMHH, mantap. Arnold Karamoy, mantap. Tommy Lee, MMHH, mantap. Novi, MMHH, mantap. Grail Lakada, maju bersama MMHH. Yakob, ini Jacob Jax. ya, 2 milenial hebat dari 1 kecamatan. Wah. Untuk MMH, salam merdeka Pak Dewan Provinsi dan Ketua Milenial Kota Bitung. God bless, Maurits Hengki hebat. Yudit, mantap. Ini Bung Randy, MJP Kadar Pemuda, Gemim, mantap. Kayak kenal nih Randy Tegar, Rumpas ini ya, mantap. Bro ya. Ini orang hebat ini. Oke Bro, terakhir ya, closing statement dari Bro MJP. Ya, yang terakhir tentunya saya mengajak ya kepada seluruh pendukung ya, simpatisan, relawan, seluruh partai politik pendukung ya, MMH dan Oli Stefan, kita rapatkan barisan ya. Rapatkan Kita barisan. buat narasi-narasi yang konstruktif, yang membangun, tidak menjelek-jelekan. Kita perkuat ya konsolidasi internal kita. Ya. Dan juga mari terus suarakan dan kampanyakan program kerja keberhasilan ya yang dilakukan oleh Pak Oli dan Pak Stefan, dan apa yang dilakukan oleh Pak Moritz dan Pak Hengki di kemudian hari. Komitmen ini harus dijaga dan dirawat. Garda terdepan adalah pemilih. Ya, kandidat-kandidat ini mari kita dorong ya, mari kita perkuat lagi, dan momentum pengumuman ya, pencabutan nomor urut ini, Pak Oli dan Pak Stefan mau dapat nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, yang pasti menang. Pak MM dan Pak H mau dapat nomor urut 1, nomor 2, nomor 3, semua itu baik. Ya. Yang pasti menang. Pasti menang. Oke, terima kasih Bro Melki sudah datang. Terima kasih sudah buang waktu. Makasih, Tuhan sama-sama. berkati. Ya. Ya. Oke, kita iklan dulu. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga.
Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, sesuai pesan Oke, selamat siang warga Kota Bitung, selamat siang pendukung MMHH yang sementara menonton live streaming di saat ini. Kembali lagi bersama saya Randy Rompas yang akan mempersiapkan sesi kedua yang akan menampilkan narasumber yang cukup terkenal di Kota Bitung, bahkan juga menjadi patron politik terhadap perkembangan politik di Kota Bitung. Sehingga ini sangat sayang jika saudara-saudara sekalian melewati acara di saat ini. Sambil kita akan menunggu pencabutan nomor urut, bahkan juga penandatanganan fakta integritas yang akan dilakukan di KPU. Tentunya ada 3 paslon dan terlebih kita akan melihat calon kita Bapak Moritz Mantiri dan juga Bapak Hengki Honandar dalam pencabutan nomor urut. Untuk itu sebentar lagi kita akan menampilkan narasumber yang ada. Dia merupakan tokoh politik di Kota Bitung, bahkan merupakan juga tua-tua politik yang ada, bahkan juga pimpinan partai, ketua DPC P3 di Kota Bitung. Untuk itu jangan beranjak dan kita akan mengundang Bapak Dr. Randes Lukman Lamato MSC sebagai Ketua DPC P3 Kota Bitung dan sesaat lagi. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo,
kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Oke, selamat siang. Sebelum sementara narasumber mempersiapkan diri, kita baru mendapatkan informasi dari wilayah pemilihan Minahasa Selatan, dan pada saat ini di sana sudah ada penetapan nomor urut. Jadi sudah melakukan pencabutan nomor urut, dan pasangan sesuai dengan nomor urut yang ada dari PDI Perjuangan mendapatkan nomor urut 3, Bapak Franky Wongkar dan juga Bapak Petra Rembang. Sehingga ini juga nantinya akan menjadi motivasi orang bersama untuk dapat memenangkan nomor urut 3 bagi teman-teman yang ada di Minahasa Selatan. Sehingga perjuangan yang kolektif ini agar senantiasa dapat membawa kita ke kemajuan-kemajuan yang sangat-sangat luar biasa. Dari provinsi, di tingkat kota maupun di tingkat kabupaten yang ada, nantinya akan bersinergi dengan pemerintah pusat dan akan mendapatkan suatu kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, yang tentunya ini akan terus mengalir sampai ke akar rumput masyarakat yang ada. Sehingga teman-teman, patutnya kita sama-sama satukan persepsi untuk dapat mendukung pasangan nomor urut 3, Bapak Franky Wongkar dan juga Bapak Petra Rembang di pemilihan Pilkada Minahasa Selatan. Dan pada saat ini sambil kita menunggu narasumber yang ada yang sementara mempersiapkan diri, tentunya kegiatan ini dilaksanakan sudah 2 kali. Pada tanggal 5 kita juga melakukan live streaming yang menceritakan tentang persiapan-persiapan dalam pendaftaran yang ada. Bahkan di saat ini dalam mempersiapkan pencabutan nomor urut maupun penandatanganan fakta integritas, kita juga melakukan live streaming di saat ini, sehingga mengobati kerinduan-kerinduan masyarakat ataupun terlebih khusus pendukung Moritz Mantiri dan Hengki Honandar untuk dapat melihat bagaimana proses-proses yang sementara terjadi, proses-proses yang dilakukan oleh calon, maupun dalam kegiatan saat ini kita menyediakan narasumber-narasumber yang akan mengedukasi bagaimana potret politik di Kota Bitung, maupun apa sih kemauan mereka dalam menjalankan roda pemerintahan ini ketika Moritz Mantiri dan Hengki Honandar memimpin Kota Bitung ini ke depan. Sehingga edukasi-edukasi politik ini sangat perlu untuk masyarakat dapat melihat potensi-potensi calon yang nantinya akan memimpin kota kita yang tercinta. Tentunya seperti tadi narasumber katakan sebelumnya oleh Bung Melki Pangemanan, bahwa kita tidak bisa membeli tusak dalam karung. Artinya dalam memilih pemimpin kita harus mengenal bagaimana karakteristik dari pemimpin ini, bagaimana proses dedikasi dari pemimpin itu tersebut, sehingga dari track record yang jelas akan memperlihatkan bahwa pemimpin ini adalah komitmen ataupun bisa dikatakan sepakat setia pada rakyat. Sehingga kiranya live stream ini akan terus diikuti oleh masyarakat Kota Bitung, dapat diikuti oleh teman-teman pendukung Moritz Mantiri dan Hengki Honandar, agar supaya dapat memberikan edukasi maupun potret-potret positif yang nantinya akan kita sebarkan ke seluruh masyarakat Kota Bitung. Sehingga akar rumput masyarakat Kota Bitung akan mendapatkan edukasi dari siaran ini, ataupun teman-teman yang sementara nonton dapat memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita yang tidak menonton acara ini.
Sehingga patutlah kita harus bersabar dan tetap menunggu dalam acara-acara ataupun narasumber-narasumber selanjutnya. Dan ini narasumber yang kedua ini tidak meragukan dalam kancah politik di Kota Bitung. Bahkan ini sudah menjadi politikus cukup tua di Kota Bitung yang telah eksis dalam menjalankan. Jadi senior di politik, bahkan juga pemikiran-pemikiran politiknya menjadi patron dalam pergerakan politik, baik partai maupun politik ada di Kota Bitung. Sehingga sekali lagi jangan beranjak, dan kita akan mempersiapkan untuk sama-sama memberi masukan. Bahkan juga di ruang sahabat kita juga membuka dialog. Teman-teman bisa memberikan komentar di ruang sahabat yang nantinya kita akan membacakan apa yang menjadi komentar dari teman-teman, sehingga ini bisa juga berinteraksi, bisa bertanya kepada narasumber, sehingga diskusi ini dapat lebih hidup dan dapat lebih menampung aspirasi. Dan kita jeda sejenak untuk dapat mempersiapkan narasumber kita di saat ini. Jangan beranjak. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Hai Sobat, sesuai pesan dari Om Kumis dan Om Hengki, di tengah pandemi COVID-19 ini, ayo kita selalu menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, agar imun kita tetap terjaga. Juga, jangan lupa selalu menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Ayo, kita sama-sama saling menjaga dengan terus disiplin mengikuti prosedur COVID-19. Dan yang terakhir, jangan lupa tersenyum dan selalu bahagia. Tuhan sayang patorang semua. Oke, selamat siang warga Kota Bitung. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa. Narasumber yang merupakan senior politik di Kota Bitung, bahkan juga di Sulawesi Utara. Bahkan sampai sekarang masih tetap eksis di dalam kancah perpolitikan yang ada. Kita sapa Bapak Dr. Randes Lukman Lamato MSc selaku Ketua DPC P3. Ya, selamat sore Bang Lukman. Ya, selamat sore. Selamat sore, salam baku dapa. Bisa menyapa masyarakat Kota Bitung yang ada di kamera. Ya, selamat baku dapa semua teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, Senior Lukman, ini dalam tahapan politik, dalam tahun politik yang ada, tentunya sudah melihat perkembangan atau dinamika politik yang terjadi. Ya. Nah, di saat ini saya mau mengangkat satu topik yang perlu kita bahas mengenai jargon-jargon yang dikeluarkan oleh
para calon. Ya. Yang nantinya jargon ini bisa mengarah juga diartikan sebagai jargon positif, bahkan juga dapat dilihat oleh orang-orang sebagai jargon yang negatif. Nah, ini ada jargon yang mengatakan bahwa kita adalah Bitung. Mungkin ini Senior Lukman bisa menjelaskan bagaimana cara pandang mengenai kita adalah Bitung. Ya, jadi kalau menurut pendapat saya bahwa yang pertama, kita ketika mengedepankan jargon kita adalah Bitung, ya memang kita masyarakat Bitung loh. Ya, masyarakat Bitung. Masyarakat Bitung. Ya. Dan Bitung ini adalah rumah kita. Bitung adalah rumah kita. Ya, tempat kita hidup dengan keluarga, tempat kita berharap dengan segala-galanya, yang tentu dalam bingkai ini kita harus akui itu bahwa kita adalah Bitung. Kemudian tentu kita membutuhkan bakal yang bisa memimpin Bitung gitu loh. Sehingga Bitung ini menjadi rumah kita, tempat tinggal kita, penuh dengan kenyamanan dan kedamaian. Ya, penuh dengan nyaman dan kedamaian. Untuk itu kita bisa mencari orang-orang yang Betul. mampu menciptakan hal itu. Betul. Ya. Ya. Dari pandangan senior, karakter orang yang bisa menciptakan kedamaian itu seperti apa? Ya, kalau saya melihat yang paling pertama adalah bahwa figur yang bisa menciptakan kedamaian itu adalah figur yang berkarakter. Dan karakter itu tidak hanya dibentuk sesaat. Dia udah dibentuk cukup lama sehingga ketika dia mau menjadi pemimpin yang akan membangun sebuah kekuatan Bitung rumah kita, Bitung tempat tinggal kita, Bitung menjadi hebat segala macam, itu sudah terbangun lama gitu loh. Sudah terbangun lama. Ya? Jadi tidak tiba saat tiba akal, tapi benar terbangun lama. Artinya orang yang akan memimpin dia udah sejak awal betul-betul berada di Bitung dan sangat mengetahui karakter tentang Bitung itu sendiri. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa dia harus mulai dari fondasi. Betul. Jangan di saat momentum atau nanti di pilar-pilar baru dia muncul, tapi harus dari fondasi. Ya. Nah, dari gambaran yang ada mungkin bisa menceritakan mengenai orang-orang yang masuk dalam kategori itu dalam pencalonan yang ada. Ya, kalau saya sih sebenarnya sejak awal sudah sangat simpatik dan bahkan menyatakan sikap partai saya. Ya. Itu terjadi sejak 20 Januari tahun 2020 ketika hingar-bingar ini belum start ya, kita sudah menyatakan sikap. Kenapa? Karena kita membutuhkan seorang pemimpin yang tadi, pemimpin atau calon pemimpin yang pertama tentang dia visioner. Kemudian visioner dan bukan tiba saat tiba akal gitu. Ya, bukan tiba saat tiba akal. Tiba saat tiba akal. Jadi dia sudah mulai dari bawah, dia mengenal orang dari bawah, tentu dia sangat paham bagaimana mengejawantahkan keinginan orang bawah gitu loh. Ya. Ya. Nah, berbeda dengan orang hanya tiba-tiba gitu. Kalau saya minta maaf ini karena ini saya harus menyampaikan sikap. Ya. Pandangan kami bahwa ketika kami memilih figur Saudara Moritz Mantiri pada tanggal 20 Januari, dan itu keputusan partai kami mutlak, bahkan sama-sama dengan Pak Uli Dono kami, itu memang pertimbangan kita sangat mendasar. Jadi tidak karena ada keinginan sesuatu, tetapi karena kita memang ingin menitipkan kata itu. Ada macam ini loh. Ya, gitu. Memang yang saya ketahui bahwa Senior Lukman juga mantan anggota dewan. Ini bukan karena kedekatan Bapak Moritz pernah anggota dewan, Bapak Lukman juga tidak pernah anggota dewan. Bukan karena kedekatan seperti itu, tapi lebih lihat dari ke depan mengenai karakter yang nantinya akan membangun Kota Bitung. Ya. Jadi seperti itu. Jadi apakah Bapak Moritz ini memang benar-benar dari dulunya bahwa karakternya sudah seperti itu, bukan di saat ada momentum terus baik gitu? Ya, jadi yang coba saya sampaikan dan kemudian saya berharap jadi kajian mendasar dari masyarakat Kota Bitung, karena memang kami sangat mengetahui persis. Saya kebetulan beradaptasi di Girian itu tahun 70. Tahun 1970. Bahkan berteman dengan mertuanya Pak Moritz Mantiri yang namanya Pak Tano Tangkudung. Ketika di Golkar sama-sama minta maaf, kita Golkar. Itu sangat tahu soalnya. Sehingga karakter dari Saudara Moritz Mantiri ini memang terbangun dari bawah. Terbangun dari bawah. Dan cuman kita memang kebetulan ya berbeda partai gitu loh. Ya. Tetapi dari aspek persahabatan, dari aspek keamanan itu kita terbentuk secara bersama-sama. Artinya ketika kita datang pada sebuah pendekatan teman, kita mengabaikan dari mana kita gitu. Ya. Nah, ini yang kita lihat, kenapa justru kita menghendaki figur seperti ini. Artinya di Kota Bitung ini juga perlu saya expose, itu tidak ada yang harus mengklaim bahwa ini milik dia. Karena rata-rata kita datang di Bitung ini pendatang gitu loh. Pendatang. Nah, bagaimana seseorang menjadi pemimpin yang bisa menyatukan para pendatang yang berbeda ini
kemudian menjadikan perbedaan menjadi sesuatu yang indah sehingga menjadi modal dasar Bitung ke depannya untuk menjadi kota yang Bitung yang lebih hebat, apalagi kota pelabuhan. Sebenarnya gitu. Oh, seperti itu. Jadi pandangan senior Lukman bahwa Pak Moritz bisa, karena ada stigma yang mengatakan bahwa ketika pilih Pak Moritz berarti itu tidak akan nyaman. Mungkin ini bisa juga disampaikan oleh senior Lukman yang juga aktif dalam keagamaan yang ada, sehingga paradigma itu bisa dicerahkan oleh senior Lukman. Ya, jadi kita tidak subjektif dalam melihat ini, bahwa ketika kami nyatakan bagaimana figur seorang Moritz Mantiri, sehingga kemudian mendulang simpatik dari kami justru yang berbeda, ya saya justru sebagai ketua P3 justru komunitas kita kan Islam. Ya. Bukan karena persoalan itu, tetapi kita melihat benar-benar bahwa sejak awal saya katakan tadi, Bung Moritz Mantiri memiliki sebuah kemampuan yang luar biasa. Dia bergaul dengan pihak kita, di Girian Bawah itu kan mayoritas kita. Ya. Tapi dia tidak pernah memperlihatkan sikap, misalnya ada perbedaan yang tetapi dia menganggap perbedaan itu indah. Ketika kita berkumpul secara bersama-sama, dan oleh karena itu kita berharap justru pemimpin yang seperti ini, karena Bitung ini mayoritas dengan kedudukan penduduk yang banyak berbeda, baik dari aspek suku, agama, dan lain sebagainya. Kita butuh seorang pemimpin yang netral, yang memiliki pertimbangan sangat rasional, yang mampu menyeimbangkan emosional dan intelektualnya. Kemudian ini bisa dijabarkan dan dijawantahkan kepada bagaimana orang yang dia pimpin. Ya, bagaimana orang sampai ke akar rumput dari masyarakat itu. Nah, tentunya menciptakan kenyamanan ini tidak akan mampu dengan sendiri ya, Betul. Senior Lukman. Tetapi mesti ada pasangan yang nantinya menjadi penyeimbang sehingga menjadi paripurna dalam melaksanakan tugas-tugas yang menciptakan kenyamanan. Pandangan dari Senior Lukman ini, pasangan dari Pak Moritz Mantiri ini seperti apa? Ya, jadi kalau kita bicara pasangan, Saudara Hengki Honandar, sarjana ekonomi, orang ini pun latar belakangnya, ya kalau kita lihat historisnya, ini orang bawah gitu. Dia datang sebagai seorang pengusaha di Bitung, tetapi tidak mentang-mentang. Dari mana kita lihat ini memberikan penilaian bahwa orang tidak pernah tahu bahwa Saudara Hengki Honandar yang hari ini kemudian calon wakil wali kota Bitung itu sama-sama dengan para tukang nelayan mereka. Ada pengertian dalam tanda petik, nelayan buruh ya. Buruh, ya. Buruh, ya Bu. Jadi ada nelayan pemilik. Ini buruh. Nah, saya pernah langsung melihat bahwa karena saya juga dekat dengan Saudara Hengki Honandar, dia rela untuk sama-sama melaut dengan para pekerja nelayan ini. Ini mengartikan bahwa ketika seseorang mau berintegritas dengan orang bawah, ini berarti bahwa orang ini kita harapkan untuk bisa juga memahami persis persoalan orang bawah. Nah, dia tidak mentang-mentang sebagai seorang konglomerat, sebagai